Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan saya, Pak Guru Asep Mansyurudin, staf pengajar di SMK YPIB Majalengka. SMK YPIB Majalengka alamatnya ada di Jalan Gerakan Koperasi nomor 003, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. SMK YPIB Majalengka salah satu SMK kesehatan terbaik yang berada di Kabupaten Majalengka. Memiliki 2 jurusan, yaitu farmasi klinis dan komunitas dan asisten keperawatan. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas soal ulangan harian Bahasa Indonesia kelas 10 semester Gasal tahun pelajaran 2021 dan 2022. Baik, untuk itu tolong perhatikan soal yang akan kita bahas kali ini. Soal pertama, teks yang berisi gambaran sesuatu secara umum dan sesuai fakta yang ada tanpa ada opini atau pendapat penulis disebut dengan ya betul, teks laporan hasil observasi. Soal yang kedua, berikut yang merupakan struktur laporan hasil observasi adalah jawabannya pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, jawabannya A. Soal nomor 3. Laporan hasil observasi memiliki sifat, yaitu sifatnya objektif, informatif, dan komunikatif. Jawabannya E. Soal berikutnya, perhatikan teks. Ya, kulit jeruk dapat dijadikan bahan plastik yang mudah terurai dan seterusnya. Penggalan teks tersebut termasuk jenis laporan. Kalau kita perhatikan dari teks ini adalah bentuk laporan percobaan. Soal berikutnya, berikut yang bukan merupakan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah, jawabannya teks laporan hasil observasi tidak menggunakan kata sifat. Soal berikutnya, kalimat definisi pada kutipan di atas terdapat pada kalimat nomor. Ingat, kalimat definisi cirinya adalah merupakan, ya. Jadi jawabannya A. Kantong semar adalah tumbuhan pemakan serangga. Itu adalah bentuk kalimat definisi. Soal berikutnya, konjungsi sebab pada kalimat di atas terdapat pada kata, ya, sebab itu karena, ya. Jadi jawabannya B. Berikutnya, pernyataan tersebut adalah ciri utama dari jenis kata. Kata yang tidak dapat didahului oleh keterangan bernegasi tidak, itu kata nomina atau kata benda. Perhatikan teksnya yang banyak ini, tapi coba perhatikan data-data saja biar kita lebih fokus. Ini ada data yang berupa angka, ya. Pertanyaannya, salah satu fungsi laporan hasil observasi yang ditunjukkan pada teks di atas adalah, ya betul, itu menunjukkan data dan fakta mengenai pengguna narkoba. Salah satu fungsi laporannya tadi, ya, narkoba. Oke. Ke soal berikutnya. Tujuan ditulisnya teks eksposisi adalah, ingat, teks eksposisi adalah memaparkan, menjelaskan. Jadi lihat opsinya, ada yang memaparkan dan menjelaskan nggak katanya? Oh, ada di A dan B. Berarti jawabannya C, jawabannya menjelaskan. Struktur teks eksposisi yang tepat terdapat pada nomor, ya, ada di nomor B 1, 3, dan 5.
Ya, salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi adalah pidato. Jawabannya ya A. Bagian pembuka dalam teks eksposisi yang berisi pendapat umum mengenai permasalahan yang diangkat merupakan pengertian dari itu tesis, ya, pernyataan umum. Kalimat yang berpredikat verba atau kalimat yang memiliki fungsi predikat verba itu kata kerja ya. Ya, udah jawabannya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan. Kalimat tersebut jenisnya kalimat ya sama kalimat verba atau kalimat kerja yang berpredikat kata kerja. Lihat soal berikutnya, kalimat opini di atas ditunjukkan pada kalimat nomor ini ya, nomor 1. Jawabannya A. Perbedaan penyajian struktur kedua teks di atas adalah ini struktur kutipan 1 dan 2. Jawabannya B, yang satu itu berupa tesis dan berupa penegasan ulang ya atau rekomendasi. Ciri-ciri utama teks anekdot terdapat pada nomor 3 dan 5. Cerita singkat menarik, ini pengertian dari anekdot ya, lucu, menarik. Fungsi teks anekdot adalah menyampaikan kritik. Jadi fungsi utama teks anekdot itu menyampaikan kritik dengan lelucon ya, dengan cara yang humor ya. Teks anekdot memiliki struktur ya, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Jawabannya A. Lihat teksnya. Nah, teks anekdot di atas menggunakan sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan menggunakan nama sapaan dan pemuda, juga seorang Mahendra. Jawabannya D. Soal berikutnya juga sama, pola penyajian kedua teks. Jawabannya E. Teks yang pertama memakai abstraksi dan reaksi ya. Hikayat termasuk ke dalam salah satu jenis cerita rakyat. Cerita mulai klasik yang menunjukkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya merupakan pengertian dari hikayat. Karakteristik hikayat adalah ya mustahil, kemudian ada kesaktian tokohnya, anonim tanpa penulisnya diketahui, dan istana sentris. Nilai-nilai kehidupan yang berkaitan erat dengan ajaran keagamaan itu nilai A, agama. C. Kita sering menjumpai kata-kata yang digunakan dalam cerita hikayat dan kata tersebut sudah jarang digunakan karena kuno ya. Jadi disebutnya adalah kata arkais. Majas antonomasia adalah majas ciri dan sifat ya, menyebut seseorang dengan ciri dan sifatnya. Jawabannya A, si cantik itu kan ciri dan sifat yang menonjol. Perhatikan kutipan hikayat. Ini yang paling menonjol nilainya apa? Nilai moral ya. Itu saya kira pembahasan singkat soal ulangan harian sebagai bekal untuk melaksanakan penilaian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.